Mohon pimpinan Tuhan untuk kita memahami firman-Nya. Bapa Surgawi, kami bersyukur bersama-sama Air Hidup Ministry, kami rindu Tuhan untuk Engkau pakai kami, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang rusak, bahkan jiwa-jiwa yang tidak mengenal Engkau, boleh dipulihkan dan diperdamaikan dengan Engkau. Tuntunlah kami Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan pada kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat malam. Terima kasih buat Air Hidup. Kesempatan untuk kami menyampaikan renungan. Malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan seorang hamba Tuhan. Hidup seorang hamba Tuhan yang memberikan hidupnya melayani Tuhan secara all out. Dia habis-habisan untuk Tuhan. Kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Kita baca dulu kitab Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa adalah seorang pangeran yang tinggal di istana, tentunya hidupnya sangat mapan. Perlu diketahui bahwa Mesir itu adalah negara adidaya pada waktu itu, negara yang besar, tentunya dia sudah tidak kekurangan apapun. Tapi yang menarik adalah saat dia merasa nyaman, semuanya serba ada, mapan, dia berada di comfort zone, tapi matanya memandang lebih luas, lebih jauh daripada apa yang dia lihat di dalam dinding istana. Dengan kata lain, Musa melihat secara utuh gambaran rencana Tuhan dalam dirinya. Sehingga dia berkata, aku lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada menikmati kesenangan dari dosa. Maksudnya, dia lebih mau menempatkan dirinya hidup bersama-sama, berjuang bersama-sama orang Israel, daripada dia bernikmat-nikmat, bersanteria di lingkungan orang Mesir. Itu adalah satu pandangan yang sangat hebat. Mata Musa tidak terkurung, tidak terbatas di dalam istana, tapi jauh ke depan. Salah satu unsur pelayan Tuhan yang berhasil, yang menyenangkan hati Tuhan adalah kalau kita bisa melihat secara utuh rencana Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Oh, tidak salah. Rutinitas tidak salah. Pelayanan yang Tuhan percayakan kita itu semua baik. Tapi kadang-kadang Tuhan itu membawa kita melihat jauh lebih besar dari apa yang ada di depan kita. Dan itu yang dilihat oleh Musa. Perlu diketahui, Musa di Mesir itu juga kehendak Tuhan. Dia nggak salah. Kehadiran Musa di Mesir itu adalah rencana Tuhan. Tapi Musa tidak mau berhenti di situ. Dia tidak mau terjebak, dia tidak mau dibatasi. Matanya menembus keluar istana. Ini yang perlu kita miliki sebagai seorang hamba Tuhan, bisa melihat rencana Tuhan yang lebih besar. Atau istilah kerennya grand design of
kita melihat rencana besar Tuhan. Kalau saya pikir-pikir, kita sudah hampir 2 tahun dibelenggu dengan corona. Sudah hampir 2 tahun kita dibuat tak berkutik dan kita menjadi segala macam. Bapak Ibu, mari kita melihat grand design. Apa dibalik dari corona ini? Kita jangan terjebak sibuk dengan corona, kita ini itu, kita boleh. Kita terlibat dalam vaksinasi, kita terlibat dalam segala macam gerakan-gerakan kemanusiaan, boleh. Tapi kita harus tahu grand design, apa rencana Tuhan di balik ini semua. Itu yang Musa hebat. Dia nggak mau terjebak dengan apa yang dia lakukan sehari-hari. Rutinitasnya dia tinggalkan. Mari kita bersama melihat rencana besar Tuhan untuk kita apa di tengah pandemi ini. Saya melihat bahwa gara-gara pandemi, gara-gara kita tidak bisa ibadah, tidak bisa ke sana kemari, maka gereja kami terpaksa harus belajar untuk melakukan pelayanan secara online. Kami yang tadinya tidak tahu apa-apa tentang YouTube, tidak apa-apa tentang Zoom, nggak tahu tentang apa, dipaksa harus belajar, harus tahu, dan harus punya alat-alat semua, harus punya kamera, harus punya, itu betul-betul keluar dari comfort zone, dari out of the box. Kita nggak tahu ibadah online itu gimana, kita nggak tahu. Tapi gara-gara pandemi kita dipaksa untuk ibadah online. Setengah mati, kita nggak tahu ilmunya. Tapi rencana Tuhan lebih besar. Gara-gara pandemi ini, gereja belajar online, dan tanpa kita sadari, Injil yang tadi hanya diberitakan sebelum COVID, Injil itu terbatas dalam gedung-gedung, tapi dengan adanya pandemi ini, semua gereja melakukan ibadah online. Akhirnya Injil diberitakan ke semua orang. Sekarang Bapak Ibu, orang Islam tidak harus ke gereja mendengar Injil. Di rumah, di kamar bisa mendengar Injil gara-gara ibadah online. Dan di mana-mana hampir semua gereja melakukan itu. Itu yang disebut melihat gambar yang besar dari rencana Tuhan. Corona jangan lihat dari penyakitnya, kesusahannya, kesulitannya, tapi lihatlah rencana besar di balik corona apa, yaitu pemberitaan Injil. Ingat, Tuhan pernah berkata, Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, baru datang kesudahannya. Jadi, corona adalah salah satu langkah cara Tuhan untuk membuat gereja memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itulah yang disebut melihat rencana besar Tuhan. Jangan yang sempit yang di depan kita. Yang kedua yang kita perlu lihat di dalam Musa adalah, Musa itu orang yang mengalami banyak ujian. Ada banyak ujian. Saya hanya ambil satu. Salah satu ujian yang berhasil dilewati oleh Musa adalah dia berhasil menaklukkan kompromi. Musa sedang diuji bagaimana dia dipaksa untuk kompromi. Keluaran pasal 8 ayat 25 dan 28. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepadamu, kepada Allah di negeri ini." Ayat 28, lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya jangan kamu pergi terlalu jauh." Ceritanya begini, ini saya ambil singkatnya saja. Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dia pergi menghadap Firaun, bahwa kami akan pergi keluar. Nah, Firaun tidak mau bangsa Israel meninggalkan Mesir, sebab kalau sampai bangsa Israel keluar dari Mesir, proyek mereka akan terbengkalai. Mereka sedang membangun 2 kota besar, belum jadi. Jadi Firaun berusaha sedemikian rupa untuk menahan supaya Israel jangan keluar. Nah, terjadi apa itu? Tawar-menawar. Pertama, Firaun berkata, "Oke, kalau kamu beribadah boleh, tapi nggak usah keluar kota dong.
Di sini kan bisa beribadah. Di situ Musa diajak untuk kompromi. Tuhan berkata keluar, tapi Firaun bilang jangan keluar. Di sini kan ibadah kan bisa di sini kan, nggak harus keluar kota. Apa jawab Musa? No, dia nggak terima tawaran Musa. Tidak, kami harus keluar. Lalu Firaun mulai mengulur lagi. Oke, kamu boleh keluar, ayat 28, boleh kamu keluar, tapi jangan terlalu jauh. Musa berkata, tidak, kami harus keluar. Hebat kan? Musa nggak mau kompromi. Terus yang ketiga, Firaun menawarkan lagi, oke, kamu boleh keluar, tapi yang laki-laki aja lah, yang perempuan nggak usah. Sekali lagi Musa katakan, tidak, kami semua harus keluar sama-sama. Hebat. Dan seterusnya, kita tahu cerita itu. Yang saya ambil di sini adalah Musa itu lulus dalam ujian kompromi. Bapak Ibu, seringkali hamba Tuhan tidak lulus dalam ujian kompromi. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menurunkan peraturan-peraturan, yang mengencerkan kekudusan, karena kita kompromi. Duh, kalau aku terlalu keras, jemaatku nanti keluar. Kalau aku terlalu ketat, nanti jemaatku bisa lari. Lalu kita adakan kompromi. Ya udah, nggak apa-apa. Pemain musik, pelayan mimbar harusnya hidup dalam kekudusan, harusnya dibaptis, harusnya dan ini. Tapi karena kita nggak punya pemain musik, ya udah nggak baptis nggak apa-apa. Yang penting kamu main. Seringkali kita terjebak dalam kompromi. Firman Tuhan mengatakan harus hidup kudus, harus lahir baru. Seringkali kita kompromi demi mengikat jemaat. Musa tidak mau kompromi sedikit pun. Dia nggak mau menurunkan tuntutan. Bapak Ibu, kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, jangan kompromi. Setiap firman Tuhan jangan dikurangi, setiap peraturan jangan dirubah. Apa yang dari firman Tuhan, lakukan persis. Itulah hamba Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, Musa ini mempunyai kelemahan, tapi dia tidak menyerah pada kelemahan. Kita semua tahu, Musa itu adalah orang yang pemarahan. Memang firman Tuhan mengatakan Musa itu adalah hamba Tuhan yang lembut hatinya. Betul. Tapi di dalam beberapa kasus dia marah. Dia membunuh orang Mesir. Dia memukul batu yang harusnya cukup katakan. Tuhan berkata, katakan saja, maka batu itu akan mengeluarkan air. Tapi Musa pemarahan, dipukulnya batu itu. Itu salah satu kelemahan-kelemahan Musa. Ada satu lagi kelemahan Musa yang dikritik oleh Harun dan kakaknya perempuan. Dia mengatakan begini, mereka tidak setuju dengan istrinya Musa karena Musa menikah dengan orang asing. Bapak Ibu, bagi orang Israel memang ada peraturan jangan mengambil orang luar, orang asing. Tapi nggak tahu bagaimana Musa menikah dengan orang Ethiopia. Dan itu yang menjadi masalah. Tapi semua itu adalah hal-hal yang kelemahan Musa yang bisa menjadi alasan untuk dia mengundurkan diri, dia nggak layak. Tapi semua itu di atas. Satu lagi, kelemahan Musa. Musa tidak pintar bicara, sebab itu dia memakai Harun sebagai juru bicaranya dia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau mau dicari kekurangan, kesalahan, Musa punya kelemahan. Namanya manusia. Tapi yang bagus adalah Musa tidak mau berhenti, tidak mau gagal, dan tidak mau menyerah karena kelemahannya. Memang dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, tapi kalau Tuhan yang memilih, kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan bisa memperlengkapi kelemahan dan kekurangan kita. Pelajaran yang kita ambil di sini adalah jangan kita menyerah.
dengan kelemahan kita. Kita semua punya kelemahan. Kita semua punya cacat. Kita semua pun punya blank spot. Kita mempunyai hal-hal yang kita nggak tahu, yang diperlukan. Jangan gara-gara kita nggak punya. Jangan gara-gara kita nggak bisa lalu kita mundur. Tetap maju di dalam pelayanan. Musa berhasil menyelamatkan dirinya dari tantangan-tantangan kelemahan. Dan yang terakhir, Musa sadar bahwa umat Tuhan yang dia layani, bangsa Israel, itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Keluaran pasal 33 ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Hal yang keempat yang saya ingin bagikan dari Musa adalah, mari kita menyadari bahwa umat Tuhan yang kita layani itu adalah umat yang tidak sempurna. Umat yang penuh dengan cacat, berpenyakit. Nah, karena kita sadar bahwa umat Tuhan yang kita layani itu bukan umat yang sempurna, bukan umat yang baik, marilah kita berbesar hati kalau kita dibikin jengkel oleh jemaat, oleh orang-orang yang kita layani. Jangan kita memberikan ekspektasi yang tinggi. Wah, kalau kita melayani Tuhan itu, umat Tuhan akan menurut, umat Tuhan akan baik-baik, umat Tuhan akan memberikan yang terbaik, bisa menghargai, akan hormat dan tunduk pada kita, akan memberikan segala yang kita perlukan. Jangan berharap terlalu tinggi. Musa dibikin kecewa, dibikin sakit hati oleh bangsa Israel. Tapi dia tetap sabar. Dia tetap setia. Bukan gara-gara dia dikecewakan lalu dia meninggalkan pelayanan. Musa sadar umat Tuhan yang dia layani adalah umat Tuhan yang tegar tengkuk. Bapak Ibu, saya belajar dari pawang. Pawang. Di channel TV asing, ada seorang yang pandai sekali menjinakkan anjing. Anjing segalak apapun, sebeliar apapun, kalau dia yang pegang itu anjing bisa jinak. Kalau kita pergi ke tempat kebun binatang, di sana banyak binatang-binatang buas, tetapi sebuas-buasnya binatang, sejahat-jahatnya binatang, kalau datang si pawang ini, takluk. Tapi jangan salah, untuk menaklukkan dan menjinakkan binatang buas, itu nggak semudah yang kita lihat ketika dia main sirkus. Tidak semudah waktu kita lihat dia ke kebun binatang. Pada awalnya, itu pawang sangat kewalahan. Saya di rumah punya anjing kecil. Anjing masih mungkin baru 6 bulan. Pikirnya anjing kecil itu mudah diatur. Bapak Ibu, istri saya dibikin uring-uringan sama anjing ini. Dia pelihara, istri saya punya tanaman-tanaman. Diobrak-abrik saya masih anjing ini, sampai dipukulnya, sampai ya namanya anjing. Nah, saudara, kita sama binatang kesayangan, kita bisa menaklukkan mereka. Manusia, pawang-pawang itu bisa menaklukkan binatang buas. Nah, sebagai hamba Tuhan, kita harus lebih dari pawang. Pawang aja bisa menaklukkan ular berbisa, anjing galak bisa takluk. Masa hamba Tuhan gak bisa menaklukkan orang yang gila, orang yang terlibat narkoba, orang yang apapun lah. Moga-moga melalui hidup Musa akan menginspirasi kita. Musa bisa sabar terhadap bangsa Israel yang tegar tengkuk. Yang kalau saya boleh katakan kadang-kadang orang Israel itu kurang ajar. Gak tahu diri, gak bisa menghormati. Tapi Musa bisa bertahan sampai mati. Dia tidak meninggalkan pelayanan. Mari Bapak Ibu, kita di Air Hidup
kalau kita bertemu dengan anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang menjengkelkan, yang mengecewakan, yang mengkhianati, sabar. Dan marilah kita gigih. Jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan panggilan. Kalau Tuhan sudah memberikan visi, ayo raih visi ini. Kiranya sharing firman Tuhan pada malam hari ini bisa menguatkan kita, air hidup untuk tetap gigih, dan kita juga harus menjadi orang-orang hamba Tuhan yang tidak takut kepada kelemahan kita. Jangan menyerah dengan kelemahan kita. Dan juga marilah kita belajar untuk menghadapi ujian. Jadi melayani Tuhan itu banyak ujiannya. Kita harus bisa. Dan yang terakhir adalah, mari kita melihat gambar yang utuh dari Tuhan. Jangan terjebak dengan rutinitas. Mari kita lihat yang besar lagi. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Kau sabar, Kau setia. Kau sudah memperlengkapi hamba-Mu Musa. Walaupun dia punya kelemahan, walaupun dia dikritik, walaupun dia punya hal-hal yang tidak sempurna, tapi Engkau mampu menyertai hamba-Mu, membawa bangsa Israel menaklukkan bangsa-bangsa, melewati masa-masa sulit. Kami siap Tuhan, hamba-hamba Tuhan di air hidup, untuk menemui umat-umat Tuhan yang bermasalah. Mereka yang sedang dalam belenggu, mereka yang tidak mengenal Tuhan, siap kami Tuhan untuk menemui mereka dan menyelamatkan mereka dan memulihkan mereka. Kiranya Roh Tuhan memberikan kekuatan bagi kami di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Saragi. Puji Tuhan, terima kasih banyak Bapak Pendeta Agus Endarsa yang sudah